452, episode 85 dinding terakhir 4. Cahaya di matanya, niat membunuh itu. Mereka persis sama dengan malaikat yang saya tahu, namun mereka juga berbeda. Ini adalah penampilan Uril yang sebenarnya, hakim berdarah dingin dan kejam. Dia adalah makhluk yang membakar semua musuh yang ditangkap oleh api retribusi demi kebenaran. Uril ini telah mencapai kesimpulannya sendiri, dan sedang mengamati pintu masuk Dewa Luar yang baru. Menguraikan apakah akan memungkinkan probabilitas target atau tidak. Dan, dia datang sejauh ini untuk membunuh Secretive Plotter. Ohohohoho. Tuokings. Pintu masuk Dewa Luar lainnya yang memiliki tingkat status yang sama dengan Secretive Plotter menyebabkan kebingungan menyebar di antara para Dewa Luar kecil. Konstelasi, pedang pertama Goryo, sangat terpana oleh pintu masuk Dewa Luar yang baru. Constellation, Bal General of Justice, sedang menonton medan perang ini sambil lupa memoles kepalanya. Konstelasi, Lily Blooming on Aquarius, membuka lebar matanya. Tampaknya rasi bintang sama terkejutnya dengan saya. Tapi, siaran dari tempat ini seharusnya tidak mungkin. Mungkin penghalang mencegah siaran dibatalkan setelah hutan terbakar. Bersama dengan Engage Forest. Saat ini, jiwamu sementara milik Secretive Plotter. Sisa waktu sampai jiwamu dapat kembali, 20 jam, 31 menit, 20 detik. Saya masih memiliki lebih dari 20 jam tersisa sampai jiwaku bisa kembali. Menyeret saja tidak akan membantu situasi saya sama sekali. Karena, sepertinya, Secretive Plotter, itu tidak akan bertahan terlalu lama. Keterampilan eksklusif, tembok keempat, sedang aktif. Saya perlu tetap tenang di saat-saat seperti ini. Saya memutuskan untuk lebih dulu memahami situasi ini. Lihat, kawan, kenapa Uril menyerangmu? Petik 2. Pertama-tama, dari garis dunia manakah Uril itu berasal? Dan mengapa dia menyerang Secretive Plotter? Giliran 999, Yu Jung Hyok, menatap Living Flame, dengan ekspresi tak berdaya. Sejenak, aku merasakan bagian dalam kepalaku kosong. Mungkinkah? Giliran regresi itulah yang paling saya sukai. Itu adalah belokan yang sempurna dengan hanya satu cacat pada rekornya, giliran regresi yang mencapai ambang pintu kesimpulan. Uril mulai berbicara lagi. Oh, aku bertanya padamu, Dewa Luar. Saya harap Anda tidak lupa tentang peristiwa pergantian ke-999. Kurung siku buka. Aku ingat. Itu bagus. Bila Uril yang marah berisi fabel yang telah dia susun sejauh ini. Great Fable, Flames of Eternity, telah mulai bercerita. Fabel hebatnya terbakar abis. Sebuah cerita yang belum pernah saya lihat sebelumnya terungkap dengan sendirinya. Tuan, kami hampir sampai. Kami hanya harus melangkah sedikit lebih jauh, Anda tahu. Itu suara Yi Ji Hye. Kata-kata mulai menceritakan kisah mereka. Jung Hyoksi, tunggu sebentar. Kita hampir sampai. Giliran 999 Yu Jung Hyok, setelah kehilangan lengan kirinya, kaki kanan, dan kedua matanya, ada di sana. Yu Jung Hyok ini hanya hidup demi teman-temannya. Dunianya diwarnai dalam kegelapan, tetapi satu suara masuk seperti sinar cahaya. Raja penakluk, kamu harus tinggal bersama kami. Tepat sekali, Uril juga menemani mereka pada giliran ke-999. Dia adalah rekan Yu Jung Hyok. Demi seorang pria yang mempertaruhkan segalanya untuk bertarung, malaikat agung rela menjadi sekutunya. Kesimpulan untuk dunia ini sudah dekat. Saya ingat bahwa belokan ke-999 adalah keajaiban. Bahkan jika keberuntungan mereka baik, untuk berpikir bahwa ia berhasil hampir mencapai kesimpulan hanya pada gilirannya ke-999. Tetapi kenyataannya adalah, itu bukan semata-mata karena keberuntungan. Yu Jung Hyok dari belokan ke-999 membuat kesepakatan dengan Dewa Luar. Alasan mengapa saya tidak pergi untuk tahta absolut, dan berusaha untuk tidak melakukan sumpah dunia lain jika memungkinkan, adalah karena saya tahu bagaimana pergantian ke-999 telah berakhir. Being sebuah makhluk saleh yang tidak dikenal, yang namanya sama misteriusnya. Sumpah dunia lain yang dibuat dengan makhluk saleh itu pada akhirnya merenggut nyawa Yu Jung Hyok. Novel asli tidak menentukan siapa Dewa Luar itu. Tapi itu adalah makhluk yang menghabiskan probabilitasnya sendiri untuk memberikan Yu Jung Hyok giliran 999 yang luar biasa dan peluang keberuntungan. Menggigil mengalir di leher saya. Raja Iblis Keselamatan. Saya juga melakukan kesalahan seperti Anda sebelumnya. Agak bodoh, saya mencoba mengubah apa yang sudah terjadi di masa lalu. Dewa Luar, itu tidak lain adalah Secretive Plotter. Sekarang, apakah kamu mengerti? Ini adalah konsekuensi dari mendistorsi garis dunia. Dia telah memasuki garis dunia masa lalu milik alur cerita asli dan mencoba untuk mendistorsi probabilitas. Dan hasil dari itu adalah Uril yang menyaksikan kesimpulan dari perubahan regresi ke-999, muncul di sini. Aku akan membalaskan dendam duniaku di tempat ini. Dia ada di sini untuk membalas dendam rekan-rekannya terhadap Dewa Luar, sejak saat itu.
Seperti halnya kamu mencuri semua yang berharga bagiku, aku akan melakukan hal yang sama kepadamu. Kemarahannya yang tak terbatas dan dibenarkan mengisi suara aslinya. Saya merasakan semua kekuatan saya meninggalkan saya. Saya bisa mengerti dari mana asal Uril. Saya juga teringat dengan jelas saat belokan ke-999 Yu Jung Hyok meninggal. Penulis NIM, ini bukan akhir, kan? Tapi, bukankah Jung Hyok terlalu menyedihkan untuk berakhir seperti ini? Pergantian 999, Yu Jung Hyok mengorbankan hidupnya untuk membimbing rekan-rekannya menuju kesimpulan. Tetapi biayanya adalah untuk tidak pernah melihat kesimpulan dunia sendiri. Itu semua karena, sumpah dunia lain sialan itu. Kemungkinan banjir membanjiri hidupnya sebelum akhir. Tidak bisakah dia dihidupkan kembali entah bagaimana? Seperti, dunia bawah, atau melalui reinkarnasi. Maksud saya, ada banyak cara berbeda, bukan? Lagi pula, apa itu, dewa luar, itu? Saya membenci penulis, dan membenci, dewa luar, itu. Dan saya putus asa sambil melihat Yu Jung Hyok yang sekarat dengan hanya sedikit yang tersisa sampai kesimpulan. Guncangan mental begitu kuat sehingga saya bahkan ragu-ragu apakah akan membaca bab hari berikutnya atau tidak. Sekarang, saya penasaran. Mengapa, Secretive Plotter, melakukan sesuatu seperti itu pada belokan ke-999? Saya ingin mengubahnya. Apa? Saya ingin melihat kesimpulan yang tepat. Bahkan jika itu terjadi di garis dunia yang berbeda. Plotter pernah mengatakan kepada saya ini, bahwa saya harus berhati-hati dengan probabilitas, bahwa saya perlu membuat kesimpulan yang tepat. Tetapi bahkan seseorang yang mengatakan hal seperti itu sebenarnya ingin mengubah masa lalunya. Sama seperti bagaimana saya ingin mengubah giliran regresi ini, dia juga pernah merasakan hal yang sama sekali. Terlepas dari apakah hasil akhirnya melahap penyebabnya atau tidak. Bahkan jika probabilitas runtuh. Dia ingin mencapai kesimpulan yang tepat setidaknya sekali. Dia ingin melihat dirinya mencapai kesimpulan bersama dengan rekan-rekannya. Namun, tidak berhasil seperti itu. Aku yakin kamu menemukanku cukup menyedihkan. Bahwa aku membuat kesalahan yang sama denganmu. Status Plotter mulai runtuh. Tubuhnya semakin kecil. Semua Yu Jung Hyok yang tidur di dalam dirinya sekarang menjerit. Dan seolah berbicara untuk jeritan itu. Saya ingin mencari orang yang bertanggung jawab untuk menciptakan tragedi ini, kata si Plotter. Orang yang menciptakan alam semesta ini. Yang membuatku mundur, dan membuatku mengulang skenario. Tujuan saya adalah untuk membunuh yang melampaui dinding. Itulah tujuan sebenarnya. Menghentikan regresi, menyelamatkan dewa luar, membuka dinding terakhir. Semua ini berpusat di sekitar tujuan utamanya. Dia melambaikan tangannya dan jiwaku meninggalkan, murim pangsit. Saya tegang. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saya dengan cepat berbicara dengannya. Arus Anda tidak bisa menghentikan Uril itu. Namun, jika teman saya dan saya membantu. Plotter mengalihkan pandangannya ke arahku. Apakah kamu mengerti apa yang kamu katakan sekarang? Saya lakukan. Saya berimprovisasi dengan cepat, tetapi saya benar-benar merasakan hal itu. Karena saya mendengar tujuan akhirnya yang sebenarnya, sudah waktunya bagi saya untuk membuat jawaban saya. Dari awal, dunia yang mengintip dan dengan rakus melahap kehidupan orang lain adalah salah. Salah. Regresi Yu Jung Hyok salah, dan cerita yang dibuat skenario tidak adil. Itu sebabnya saya tidak akan duduk diam. Saya akan menyaksikan kesimpulannya. Anda bilang saya tidak boleh, tetapi saya akan melihatnya bagaimanapun. Saya pasti akan melompati tembok yang gagal Anda lewati bersama teman-teman saya, dan untuk makhluk di baliknya. Plotter sekarang menunggu saya untuk menyelesaikan kata-kata saya. Tanda hubung titik. Aku akan membunuh orang itu. Saya akan mengakhiri, impian paling kuno, Anda. Status Uril semakin kuat. Aula yang luas mulai runtuh. Seperti dunia yang pecah, hutan Engai menghilang. Dewa luar bergerak lebih dekat ke Secretive Plotter, mungkin merasakan bahwa akhir sudah dekat. Sementara itu, dia membuka mulutnya. Kamu bilang kamu selamat karena ceritaku. Petik 2. Dalam hal ini, saatnya membayar hutang Anda. Tepat sebelum saya bisa meminta klarifikasi padanya, dongeng Yu Jung Hyok keluar darinya. Fabel hebat, Pilgrim of the Lonely Apocalypse, melolong. Great Fable, Hellscape of Eternity, telah mulai bercerita. Ingatan Plotter sekarang meresap ke dalam diriku, kenangan yang tidak kuketahui. Informasi yang dia peroleh setelah melewati tikungan ke-1863 sekarang membanjiri saya. Kamu. Sebuah portal dibuat di belakangku, yang diciptakan oleh kekuatan dewa luar. Mulai mengisap saya secara bertahap. Hei, tunggu sebentar. Apa yang kamu coba? Aku tidak berusaha untuk meninggalkan kesimpulan dunia ini di tanganmu. Pada saat itu, dia tidak lagi terlihat seperti Secretive Plotter. Aku akan mundur. Saat ini, dia adalah Yu Jung Hyok. Saya akan hidup sampai belokan ke-1864, lalu ke-1865. Saya akan selamat dari belokan itu, saksikan kesimpulannya dan menjadi dewa luar sekali lagi, dan... Akhirnya, aula runtuh. Semuanya mencair di bawah cahaya terang.
Pedang Uril mengiris sejarah tebal yang totalnya berubah menjadi 1863, dan terbang menuju Secretive Plotter. Untuk melihat kesimpulan garis dunia ini, aku akan kembali. Tubuhnya tanpa bisa ditembus-menembus. Dan saya harus menonton itu, tidak dapat melakukan apapun. Dia ditebang oleh api pembalasan, dan fabelnya tersebar. Constellation, Secretive Plotter, sedang mengaktifkan stigma, regression level. Tanda tanya petik satu tanda seru kurung siku tutup. Meskipun dia telah menjadi dewa luar, dia masih seorang yang mundur. Satu hal yang sudah lama tidak dilakukannya, mundur, akan mulai lagi. Dia akan bangun di kereta bawah tanah belokan ke 1864 sekali lagi, dan kemudian menciptakan lagi garis dunia yang mengerikan. Kim Dokja berpikir sendiri. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Namun, sebelum aku bisa melepaskan fabel yang meresap dalam bentuk jiwaku, Uril membuatnya bergerak terlebih dahulu. Kamu tidak akan melarikan diri ke belokan berikutnya. Tangan putihnya meraih leher Plotter. Cahaya hitam yang keluar dari tangannya menghentikan kehancuran fabel. Cahaya menyebar secara bertahap dan membungkus seluruh tubuhnya. Segera, cahaya membentuk-bentuk bola kecil. Saya mengenali apa itu. Itu adalah Siling Spere yang digunakan kembali pada belokan ke 1863 untuk menyegel naga kiamat. Mengapa saya tidak memikirkannya sebelumnya? Uril sekarang juga adalah dewa luar. Jadi dia jelas harus menyadari kemampuan Plotter, atau Yu Jung Hyok, sekarang. Dia harus tahu bahwa dia akan terus mengalami kemunduran dan tidak akan pernah benar-benar mati. Tangannya semakin menegang. Siling Spere hitam legam itu segera memancarkan cahaya pucat. Aku akan menyegelmu untuk selamanya. Finn.